guys, perkenalkan nama saya Jenny Viana, kelas 8B nomor absen 18. Kali ini saya akan mengerjakan PHK Bahasa Indonesia tentang literasi, bagian buku fiksi. Selamat menyaksikan. Buku fiksi yang saya baca berupa buku novel dengan judul Harry Potter dan Kamar Rahasia. Buku ini merupakan buku terjemahan bahasa Indonesia dari novel bahasa Inggris dengan judul Harry Potter and the Chamber of Secrets karya J.K. Rowling. Tebal buku ini adalah 430 halaman dengan 18 bab cerita di dalamnya. Saya membaca buku ini dari bulan Januari, tapi saya membacanya ulang pada tanggal 20 April 2021 sampai dengan 30 April 2021, dan saya sudah membaca dari halaman 1 sampai 430. Kali ini saya hanya akan menceritakan sebagian cerita dari buku yang saya baca, karena menurut saya durasinya sudah terlalu panjang. Selamat menyaksikan. Mulai dengan marahnya Paman Vernon kepada Harry karena burung hantunya bernama Hedwig tidak mau berhenti berkuku. Harry sendiri sudah mengatakan pada Paman Vernon bahwa Hedwig bosan dikurung di dalam kandang dan ingin dilepas ke udara. Tetapi Paman Vernon sendiri tidak mau dan tidak memperbolehkan Harry untuk melepas Hedwig karena takut dikira aneh oleh tetangga dan rekannya. Paman Vernon sangat membenci apapun yang berhubungan dengan sihir, terutama Harry. Paman Vernon sangat membenci Harry karena ia merupakan keturunan penyihir. Tetapi Harry sendiri baru mengetahui bahwa ia keturunan penyihir pada saat ia berumur 11 tahun saat Hagrid menjemputnya di rumah Paman Vernon dan Bibi Petunia. Sebelum itu Paman Vernon tidak mau memberitahu asal-usul Harry dan mengatakan bahwa orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Paman Vernon sendiri melarang Harry untuk mengucapkan kata sihir di rumahnya. Bahkan, untuk membaca buku ataupun mengerjakan PR saja ia melarang Harry. Semua peralatan Harry, baik dari buku, tongkat, sapu, jubah, dan seragam, disimpan di gudang bawah tangga dan dikunci rapat. Setiap harinya Harry selalu disuruh-suruh oleh Bibi Petunia dan selalu dijahili oleh sepupunya Dudley. Saking bencinya keluarga Dursley kepada Harry, ulang tahun Harry pun mereka tidak ingat. Hari ini adalah hari ulang tahun Harry yang ke-12. Harry belum menerima ucapan ataupun surat dari teman-temannya, apalagi dari keluarga Dursley. Tetapi saat di meja makan, tiba-tiba Paman Vernon mengatakan, "Kalian semua tentu tahu hari ini adalah hari penting." Harry nyaris terkejut. Tapi ia tidak terlalu berharap terlebih dahulu. Tetapi, ternyata Paman Vernon hanya mengingatkan seluruh anggota keluarga bahwa hari ini, klien besarnya yaitu pasangan Manson akan datang untuk makan malam di rumah. Dan mengingatkan mereka tugasnya masing-masing, terutama Harry. Harry tidak sedih ataupun kecewa karena ia memang tidak mengharapkan ucapan ataupun hadiah dari keluarga Dursley. Setelah hari menjelang sore, Harry pergi ke kamarnya melaksanakan tugasnya, yaitu duduk berdiam diri tanpa suara di kamarnya di lantai 2. Saat pasangan Manson tiba, Harry masuk ke kamar, tapi ia langsung terkejut, tapi ia menahan untuk berteriak karena tidak mau dimarahi oleh Paman Vernon. Ada makhluk kecil setinggi kaki Harry dengan mata hijau sebesar bola tenis berdiri di depan kasur Harry. Makhluk itu merupakan peri rumah. Harry berbincang cukup panjang dengan makhluk itu. Makhluk itu bernama Dobby. Dobby datang untuk memperingatkan Harry agar tidak kembali ke Hogwarts karena di tahun itu akan ada bencana besar yang akan terjadi di Hogwarts. Harry menolak dan membantah Dobby karena ia merasa Hogwarts adalah rumah sebenarnya dan bukan rumah keluarga Dursley. Harry juga marah pada Dobby karena ternyata selama musim panas ini teman-temannya dan Hagrid mengirimi ia surat, tapi suratnya semua ditahan oleh Dobby karena Dobby tidak mau menginginkan Harry nyaman dan kembali ke Hogwarts. Karena sudah tidak punya cara lain lagi untuk menghentikan Harry, Dobby keluar kamar Harry dengan berlari dan menuju ruang makan tempat pasangan Manson, Bibi Petunia, Paman Vernon, dan Dudley duduk untuk makan malam. Dobby melakukan sihir untuk menerbangkan kue hingga terjatuh di kepala istri Tuan Manson. Paman Vernon marah besar pada Harry. Harry juga mendapatkan surat dari Kementerian Sihir yang berisikan bahwa sekali lagi dia melakukan sihir, dia akan dikeluarkan dari sekolah Hogwarts.
Anak yang berusia kurang dari 17 tahun dilarang untuk melakukan sihir di luar sekolah. Harry juga dihukum Paman Vernon dengan tidak diberi makanan dan hanya diberi cemilan selama seminggu dan juga dikurung di dalam rumah dan tidak boleh pergi ke sekolahnya. Pada suatu malam, tiba-tiba ada sebuah mobil terbang yang ternyata di dalamnya ada Ron, Fred, dan George menggunakan mobil ayahnya. Mereka mencoba membawa Harry kabur dari rumah itu. Walaupun ketahuan dengan Paman Vernon dan Bibi Petunia, mereka tetap berhasil membawa Harry keluar dari rumah itu dan dibawa ke kediaman mereka di rumah mereka di The Burrow. Saat sampai di The Burrow, Harry sangat disambut oleh para keluarga Weasley, termasuk ayah dan ibunya Ron. Saat tinggal di sana, ia bertemu dengan Ginny, Bill, Percy, dan Charlie, saudara-saudara dari Ron. Mereka 7 bersaudara. Besoknya, mereka pergi ke Diagon Alley menggunakan dengan bubuk Flo. Tetapi saat hendak pergi, Harry salah mengucapkan tempat kata sehingga ia tersesat di Knocknul Alley. Harry berhasil kembali ke keluarga Dursley bersama Hagrid karena ia ditemukan di sana. Mereka akhirnya pergi ke store Lockhart untuk membeli buku-buku Lockhart saat itu. Lockhart adalah guru baru mereka dan sangat terkenal. Di sana, ayah Ron dan ayahnya Draco bertengkar hingga menimbulkan sedikit keributan. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat ke King's Cross untuk menggunakan kereta berangkat ke Hogwarts bersama-sama. Tetapi, saat akan memasuki peron 93/4, Harry dan Ron masuk terakhir, tetapi saat mereka akan masuk, ternyata gerbangnya sudah tertutup. Padahal jamnya masih tersisa 5 menit. Harry dan Ron bingung bagaimana cara mereka untuk pergi ke Hogwarts lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik mobil terbang milik ayahnya yang diparkirkan di tempat parkir. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Harry dan Ron sampai di Hogwarts. Di sana mereka tiba-tiba diserang oleh pohon tendalu raksasa, pohon ajaib yang bisa menyerang jika ada musuh yang datang. Harry dan Ron berhasil melewati dendalu itu, tetapi dengan imbalan tongkat Ron patah. Mereka memasuki Hogwarts, tetapi mereka ditemukan oleh Profesor Snape, guru yang paling dibenci oleh mereka, dan akhirnya mereka diberikan detensi di kantor Snape. Setelah itu, mereka pergi ke asrama mereka masing-masing, yaitu di gedung Gryffindor. Mereka di sana bertemu dengan Hermione yang sangat cemas. Pagi harinya mereka makan siang bersama-sama dengan semua orang di aula besar. Setelah itu, mereka akan mengikuti pelajaran pertama pada tahun itu, yaitu pelajaran herbologi yang dipimpin oleh Profesor Sprout. Setelah kelas herbologi selesai, mereka menuju kelas selanjutnya, yaitu kelas pertahanan terhadap ilmu hitam. Di sana, mereka belajar untuk menangkap pixie-pixie yang tidak sengaja dilepas oleh Lockhart. Hari-hari di Hogwarts setelahnya berjalan dengan normal, sampai saat di mana Harry dan Ron harus menjalankan detensi mereka. Saat menjalani detensi, Harry tiba-tiba mendengar bisikan yang berbunyi, "Datanglah padaku, akan kubunuh kau, akan kucabik kau." Tetapi hanya Harry yang bisa mendengarnya. Lockhart tidak bisa mendengarnya. Oktober pun datang. Harry baru selesai latihan Quidditch. Ia sangat kotor dan berlumpur, membuat lantai koridor kelas menjadi kotor. Akhirnya ia ketahuan oleh Filch dan dibawa ke kantornya. Tetapi ia terselamatkan dari detensi karena bantuan Nick si kepala hampir putus, yang merupakan hantu Hogwarts saat itu. Untuk berterima kasih, Harry berjanji akan datang ke pesta ulang tahun kematiannya bersama Ron dan Hermione. Tanggal 31 Oktober pun tiba. Mereka harus menepati janji mereka dengan cara mendatangi pesta ulang tahun kematian Nick si kepala hampir putus. Mereka tidak menikmati acara itu, tapi para hantu-hantu lainnya menikmatinya. Akhirnya mereka keluar dari acara itu. Saat di koridor, Harry mendengarkan bisikan-bisikan yang sama seperti di kantor Lockhart. Tapi Ron dan Hermione tidak bisa mendengarkannya. Harry mendengarkannya sampai ke persimpangan jalan dekat toilet. Saat itu mereka melihat ke dinding, dan di dinding ada tulisan yang dituliskan dengan darah berbunyi, "Kamar rahasia telah dibuka, musuh sang perwaris, waspadalah."
Dan ada tergantung Mrs. Norris, yaitu kucing dari Agus Flinch, membeku tergantung di sebelah tulisan itu. Saat itu adalah saat di mana makan malam Halloween sudah selesai dan semua murid akan kembali ke asramanya masing-masing. Maka mereka semua tahu bahwa Harry, Ron, dan Hermione sedang berada di sana saat kejadian itu terjadi. Harry, Ron, dan Hermione dibawa di ruang guru terdekat untuk diinterogasi. Sekian sebagian literasi tentang buku fiksi yang saya baca yang berjudul Harry Potter dan Kamar Rahasia. Terima kasih telah menonton, tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker. Terima kasih.